semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok GAS yang singkatannya adalah golongan anak soleh. Berhubungan kami ini anak-anak soleh, jadi itu namanya. Ya, pertama kita akan mempresentasikan masalah pergeseran keseimbangan di sini. Yang pertama, Sophie akan membacakan bunyi hukum dari asas Le Cataler. Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang bunyi hukum asas Le Cataler. Ketika suatu bahan ditambahkan ke salah satu timbangan, maka akan terjadi ketidaksetimbangan pada timbangan tersebut. Untuk menyimbangkan kembali, maka salah satu bahan yang ditambahkan tersebut harus berpindah di salah satu timbangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesetimbangan. Keadaan seperti inilah yang dinamakan dengan pergeseran kesetimbangan asas Le Cataler. Dengan bunyi hukum, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu seakan mungkin. Untuk lebih jelasnya silakan melihat gambar pada LKPD yang sudah dibagikan masing-masing. Selanjutnya ke permasalahan satu yang akan dilanjutkan dengan Baiklah, saya akan membacakan permasalahan pertama pada pembahasan kita kali ini, yaitu Nona dan Denta adalah sahabat baik yang tidak dapat dipisahkan. Kemana-mana mereka selalu bersama. Mereka menjadi persahabatan mulai dari masuk SMA, menjadi kelas mampu sampai kini berada di kelas 11 SMA. Ya. Pada hari Minggu, Nona berlibur dengan keluarganya ke Goa Tabuhan Pacitan, Goa yang berada di Jawa Timur. Nona juga tidak lupa mengajak Denta untuk berlibur bersama. Sesampainya di tempat wisata, Nona dan Denta berjalan menuju ke bawah untuk memasuki gua. Di pintu masuk gua terlihat batu stalaktit atau batu kapur yang berada di langit-langit gua yang cantik dan berbentuk kunci. Stalaktit tersebut mengeluarkan tetesan air. Denta yang baru pertama kali pergi ke gua tersebut dibuat takjub dan penasaran. Nona mendekati Denta dan menjelaskan tetesan air dari stalaktit itu wajar. Nona mengeluarkan botol minum dari tas, lalu Nona menambahkan tetesan air tersebut ke dalam botol sampai tetesan air terkumpul banyak. Kemudian Nona menunjukkan air tersebut pada Denta dan air tersebut berwarna putih keruh dan terdapat serbuk-serbuk abu. Nona menjelaskan adanya proses reaksi alami yang berasal dari air dan karbon dioksida yang menghasilkan asam karbonet. Asam karbonet tersebut yang dapat melarutkan batu kapur atau stalaktit, sehingga warna kapur dari tetesan air tersebut berasal dari lapisan batu kapur yang disebabkan terbentuknya asam karbonet. Denta menjadi bertanya-tanya, bagaimana jika jumlah wisatawan terlalu banyak dan menghasilkan kadar karbon semakin tinggi? Apakah asam karbonet yang dihasilkan akan lebih banyak? Apakah butiran kapur atau stalaktit tersebut semakin parah dan membahayakan kebutuhan gua? Saja, silakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dia. Silakan. berdasarkan pengamatan ilustrasi masalah di atas, identifikasi pertanyaan berikut.
lihat di belakang tadi ya teman-teman. Interupsi. Ya. H2CO3 itu bukan, tapi yang benar itu H2CO3. Bukan H2O CO3, melainkan H2CO3. Ya benar. Terus ya. Menjadi H2CO3. Bukan H2. Terima kasih sudah memperbaiki jawaban kami. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Jadi maklumi saja kesalahan. Jadi di sini H2CO3 menjadi 2H+ ditambah CO3 min 2. 2 min. CO3 2 min. CaCO3 menjadi Ca2+ dan ditambah lagi dengan CO3 2 min. Ini saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi pergeseran. Faktor yang mempengaruhi pergeseran yaitu faktor konsentrasi atau jumlah zat yang ada dalam reaksi. Kelima, apabila konsentrasi CO2 bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau kiri. Penjelasan pengaruhnya, jika konsentrasi CO2 bertambah, sehingga reaksi akan lebih berat di sebelah kiri atau pada bagian reaktan, sehingga untuk mencapai kesetimbangan reaksi kembali, reaksi akan atau harus bergeser pada arah produk. Persamaannya yaitu H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3 dikarenakan CO2 harus berpindah ke produk untuk membentuk suatu produk. Konsep pengaruh, penambahan dan pengurangan konsentrasi terhadap arah pergeseran kesetimbangan yaitu 1. Jika konsentrasi bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. 2. Jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati zat yang dikurangi. Yang ketujuh, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terkikisnya batu kapur, gua atau stalaktit, yaitu salah satu cara adalah membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung. Yang kedua, menambah tanaman di area tempat rekreasi agar CO2 yang dikeluarkan atau dihasilkan langsung diserap O atau tumbuhan. Wujud zat tersebut pada fase larutan aki dan fase gas G. Dan sekian dari kami. Sebelum menutup penjelasan dari kelompok kami, kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami memberikan kalian semua satu slot pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya. Kelompok. Saya dari kelompok larutan. Silakan. Silakan. Pertanyaan saya, kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Bisa diulangi? Kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudara, izinkan kami untuk berdiskusi dulu ya. Tapi ya, Konsentrasi.
kami akan menjawab langsung pertanyaan dari kelompok larutannya. Ya. Larutan. Didengar ya. Silakan. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya akan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok larutan, yaitu kenapa hanya fase gas atau larutan yang mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi? Jawabannya yaitu karena padatan dan cairan murni atau lelehan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Karena padatan dan larutan murni itu tidak terdapat perubahan volume atau suhu yang diberikan perlakuan. Jadinya pada fase larutan atau pada fase larutan aki dan fase gas G itulah yang bisa mempengaruhi kesetimbangan konsentrasi. Selain dari itu tidak bisa mempengaruhi, termasuk padatan dan cairan murni. Karena kesetimbangan heterogen dan perubahan konsentrasi hanya berlaku pada zat tertentu, yaitu pada fase larutan aki dan pada gas. Sudah jelas? Cuma itu, apakah sudah jelas? Atau bisa disimpulkan atau mau disimpulkan secara singkat lagi? Ya. Oh iya. Disimpulkan secara singkat. Lebih singkatnya itu, padatan dan cairan murni atau lelehan tidak mempengaruhi kesetimbangan karena padatan dan cairan murni itu tidak terdapat perubahan volume atau suhu jika diberikan perlakuan. Itu secara singkatnya. Udah ngerti? Ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekian dulu dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, lebihnya ada di mereka dan salahnya ada di saya. Berhubung kelompok kami ini rata-rata cewek semua dan faktanya cewek selalu benar. Ya. Dan saya sendiri cowok dan saya sendiri yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kelompok padat ya. Silakan kelompok padat. Kelompok padat ini perwakilan saja ya. Udah dihapus dulu pakannya ya. Coba kelompok gas ada sini dulu. Iya. Kelompok yang lain sebentar ya. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ya, sudah ya. Oke, yang lain silakan diperhatikan ya. Kelompok padatan akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Nanda sebagai perwakilan kelompok padat akan mempresentasikan tentang LKPD masalah 2. Silakan teman-teman bisa buka LKPD kelompoknya yang masalah 2. Ya. Sudah? Sekarang Nanda akan membacakan permasalahan yang ada di masalah 2 ini. Silakan Nanda. Masalah 2. Ibrahim dan Zakir adalah sepasang kakak adik. Pada liburan kuliah, mereka berlibur ke Gunung Bromo, Malang. Gunung Bromo ini memiliki daya tarik yang istimewa yang sangat terkenal di Indonesia. Pelancong di dalam maupun luar negeri selalu mendatangi destinasi wisata ini. Gunung Bromo memiliki banyak pemandangan yang indah dan memiliki beberapa spot-spot panorama yang indah. Salah satunya wisata negeri di atas awan. Wisata di atas awan ini berada pada puncak B29 berada pada ketinggian 2.900 mdpl. Wisata
Jembatan Negeri di Atas Awan merupakan spot pertama yang paling populer di Bromo. Akhirnya Ibrahim dan Zakir memutuskan untuk mendaki sampai puncak B29. Namun saat di tengah perjalanan mendaki, Zakir merasa sangat lelah dan dadanya terasa sesak. Ibrahim menjelaskan bahwa tekanan udara di dataran tinggi lebih rendah daripada tekanan udara di tempat yang biasa ditempati atau dataran rendah. Diketahui bahwa dalam tubuh manusia pada bagian darah terjadi proses kesetimbangan antara konsentrasi oksigen dan konsentrasi HbO2. HbO2 merupakan sel-sel yang diambil oleh tubuh untuk menghasilkan energi atau katabolisme. Semakin naik ke atas puncak, maka Zakir merasa semakin lelah dan tidak kuat. Berdasarkan pemaparan di atas, apa yang menyebabkan Zakir sangat kelelahan? Ayo membantu Zakir untuk memecahkan masalah tersebut dengan menganalisis pertanyaan-pertanyaan di Ayo Cari Tahu. Oke guys, tadi kan sudah dibacain ya, itu juga bisa baca sendiri di LKPD-nya. Sekarang bisa dibuka halaman berikutnya. Di sana ada Ayo Cari Tahu. Di sana itu ada berdasarkan pengamatan ilustrasi pada masalah di atas, identifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada Zakir. Nah, disitu kan udah jelas-jelas kalau peristiwanya itu Zakir dan Zakir sama Ibrahim mendaki gunung. Terima kasih Pak dia. Terus nomor 2, jelaskan apa yang terjadi pada arah pergeseran kesetimbangan apabila tekanan diperkecil atau volume diperbesar. Ya. Jika tekanan diperkecil jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah atau mol yang lebih besar. Jelas guys? Jelas. Ya. Terus pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang terjadi pada arah pergeseran kesetimbangan apabila tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Nah, sama kayak nomor 2, ini sebaliknya ya. Jadi jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Kalau yang nomor 2 tadi, jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah yang lebih besar. Terus nomor 4, berdasarkan persamaan reaksi masalah di atas, manakah yang memiliki jumlah mol besar dan jumlah mol kecil? Boleh ditulis di papan ya, sama Nanda. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tadi berdasarkan persamaan reaksi di masalah atas, manakah yang memiliki jumlah mol besar dan jumlah mol kecil? Jadinya jumlah mol yang lebih besar itu yang O2 sama Hb daripada HbO2. Kenapa? Karena di sini itu molnya itu 1. Di sini 1, di sini 1. Kalau ditambahkan jadi 2. Sedangkan di sini itu cuma 1. Jadinya yang lebih besar itu yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Ngerti? Terus nomor 5, kemana arah pergeseran kesetimbangan yang sesuai ilustrasi pada masalah di atas? Boleh ditulis sana.
kecil atau menurun. Karena tadi kan Zakir sama Ibrahim naik gunung, otomatis tekanan udaranya tuh semakin mengecil. Nah, terus gimana caranya supaya U2 sama HB ini bisa seimbang lagi? Contohnya itu misalnya yang kanan ini O2, yang kiri ini HB. Nah, HB ini diperkecil kan? Gimana caranya biar dia bisa seimbang lagi sama HB? Supaya dia bisa seimbang lagi, HBO ini balik lagi ke O2. Ngerti? Biar dia seimbang lagi. Lah habis itu begitulah biar dia bisa seimbang. U2-nya ditambah lagi sama HBO ini. Terus nomor 6. Nomor 5 ya. Pertanyaannya tadi kemana arah pergeserannya belum dijawab kan? Belum. Jadinya sehingga kesetimbangan bergeser mendekati yang diperkecil atau ke kiri atau ke arah reaktan. Terus nomor 6. Berdasarkan uraian di atas, jelaskan apa yang terjadi pada tubuh Zakir sehingga membuat ia merasa kelelahan. Jawabannya karena tadi kan O2-nya itu lebih sedikit, itu menyebabkan dia kesetimbangannya bergeser ke arah U2, mengakibatkan HB U2 yang dihasilkan membentuk energi semakin berkuras atau semakin diambil energinya. Terus nomor 7, coba kemukakan simpulan dari pengaruh tekanan. Jadinya simpulannya itu, jika tekanan menaik, volume menurun, kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil atau koefisien yang lebih kecil. Terus jika tekanan naik, jika tekanan turun, volumenya naik, kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih besar. Ya, terus bisa dibuka halaman berikutnya lagi. Di situ ada rekonstruksi konsep. Nah, di rekonstruksi konsep itu ada pertanyaan. Jelaskan bagaimana pengaruh perubahan tekanan apabila diperbesar atau diperkecil terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Sama kayak tadi jawabannya, apabila tekanannya naik, volumenya turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan naik atau jika tekanan turun, volumenya naik, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih banyak. Terus nomor 2, pengaruh perubahan volume dan tekanan hanya terjadi pada wujud zat tertentu. Sebutkan wujud zat atau fase yang tidak terpengaruh. Jadi fase yang tidak terpengaruh perubahan wujud atau zat tertentu adalah wujud zat padat atau solid. Terus nomor 3, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Boleh tulis ya. Bagaimana arah pergeseran kesetimbangan jika tekanan total sistem ditingkatkan dengan menurunkan volumenya? B. Menambahkan volume zat. Nah, nomor A itu mol yang di sebelah kiri kan 2 koefisiennya, yang sedangkan sebelah kanan 1. Terus jika volume diperbesar akan bergeser ke arah mol atau koefisien yang lebih banyak. Jadi dia bergeser ke arah yang lebih banyak, yaitu 2I. Ke arah kiri, ya benar, ke arah kiri. Terus yang B, jika menambahkan volume zat. Jika volume I2 ditambah akan bergeser ke 2I. Jika volume I2 ditambah akan bergeser ke 2I atau reaktan. Terus nomor 4, boleh ditulis ya. Perlakuan yang tepat dalam reaksi untuk menghasilkan produk yang maksimal adalah dengan menaikkan volume sistem. Apakah pernyataan di atas
benar, berikan jawaban beserta alasannya. Di sini kan koefisien yang CO ini 1, sedangkan yang H2 ini koefisiennya 2. Terus yang CH3OH ini 1 kan? Nah, udah dituliskan biar lebih jelas. Terus pernyataannya salah. Jika ingin menghasilkan produk yang maksimal, maka volume sistem harus diperkecil, yang menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan atau produk. Yang sebelah kiri ini harus diperkecil biar agar menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ya, sudah terjawab semua. Apakah sudah cukup jelas? Jelas sekali kan? Jelasin. Apakah sebelum kita menutup diskusi bersama ini, apakah ada pertanyaan? Ya, sebelum kita menutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok kanan presentasinya tadi. Selanjutnya kelompok lain ya. Sudah siap kelompok lain? Silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cair akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergeseran dan kesetimbangan yang dipengaruhi oleh faktor suhu. Saya sebagai moderator, Yani sebagai pembicara 1, Nia sebagai pembicara 2, Yazi sebagai pembicara 3, Nisa sebagai pembicara 4, Amira sebagai pembicara 5.
membacakan permasalahan 3. Di papan sudah ada perbedaan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Sebelum di sini saya bakal mengingatkan kalian lagi mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi ini adalah reaksi yang terjadi pada lingkungan. Reaksi eksoterm sendiri melepaskan kalor dari sistem lingkungan, suhu sistem naik, dan tahannya itu negatif. Sedangkan reaksi endoterm melepaskan kalor dari lingkungan ke sistem, suhu sistem turun, dan tahannya itu positif. Reaksi endoterm dan eksoterm ini kebalik sebaliknya dari eksoterm. Endoterm adalah kebalikan dari eksoterm. Masalah 3. Bisa dibuka KPD-nya halaman ketiga terakhir. Pada siang hari yang cerah, Vika dan Luna berangkat bimbingan belajar di Ganesha Operation. Hari ini mereka belajar mengenai perubahan warna langit. Mereka dijelaskan bahwa warna-warna yang dapat dilihat di langit berasal dari matahari yang disebarkan spir. Matahari memiliki warna asli putih. Saat sinar putih matahari melewati atmosfer, maka warna sinar matahari akan bergantung dengan perubahan suhu. Reaksi yang terjadi pada atmosfer bumi yang terjadi adalah 2NO2 bolak-balik N2O4 dan tahannya itu plus 34 kJ per mol. Atmosfer bumi melakukan difusi dari gelombang sinar matahari yang menghasilkan warna langit yang dapat dilihat oleh panca indera, mengakibatkan warna langit dalam sehari memiliki warna yang berbeda-beda. Misalnya pada siang hari, letak matahari tegak lurus dengan bumi, sehingga atmosfer memiliki suhu yang mencapai 6.000 K dan langit berwarna putih kebiruan, dan saat sore hari, letak matahari menjauhi membentuk sudut dengan bumi, sehingga suhu di atmosfer menjadi 3.500 K dan berwarna biru kuning-kuningan. Berdasarkan pengamatan ilustrasi masalah 3 di atas, identifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan peristiwa ilmiah apa yang terjadi di langit. Jelaskan sesuai pemahaman Anda. Dari pertanyaannya itu, peristiwa yang ada dalam permasalahannya itu adalah perubahan warna langit pada saat siang hari dan sore hari. Pertanyaan kedua, diketahui saat di atmosfer zat gas akan mengalami reaksi Antarctica. Misalnya persamaan reaksi kesetimbangan yang terjadi di langit sebagai berikut. Ya, saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 ya. Jadi karena di delta H-nya ini
yang di sini Eksoterum. Terus Pertanyaan ketiga, berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan tersebut, jelaskan mengapa pada siang hari pada suhu tinggi langit berwarna putih kebiruan. ya, dari pertanyaan yang tadi saya bisa menjelaskan kan eksoterumnya itu berwarna. Nah, terus yang ini yang ini N2O4-nya ini tidak berwarna, terus yang 2NO2-nya ini merah kecoklatan. Terus karena delta H-nya itu padas kan, yang endoterm kan, belum bisa dibacakan suhu ada di LKPD-nya. Suhu kalau siang hari itu berapa? 6.000 Kak. 6.000 Kak. Buka. Ini Kelvin ya, maksudnya Kelvin. Bukannya ini Kelvin ya? Terus pada sore hari 3.500 Kak. 3.500 kan? Ya. Udah dijelaskan tadi kalau suhunya 6.000 Kelvin itu kan naik kan? Ya. Melepaskan kalau Kita suhu sistemnya. ini Eksoterm itu suhu sistemnya. bukan ini kan sistem, kalau ini suhu lingkungannya. Jadi karena suhu naik pada siang hari 6.000 Kelvin, terus kesetimbangannya itu pasti bergeser ke kanan. Nah ini kan ke kanan ya. Nah, terus karena kesetimbangannya itu bergeser ke kanan atau ke endoterm, maka itu menyebabkan langit berwarna putih kebiruan atau tidak berwarna. Dan sebaliknya kalau sore hari itu karena suhunya turun 3.500 Kelvin, jadi warna yang ada pada sore hari itu merah kecoklatan. Sudah siap? Pertanyaan keempat, berdasarkan persamaan reaksi kesetimbangan tersebut, jelaskan mengapa pada sore hari pada suhu rendah langit menjadi berwarna kekuningan. Karena suhu turun saat sore hari, kesetimbangan bergeser ke kiri atau reaktan menyebabkan langit berwarna kekuningan. Pertanyaan kelima, apakah reaksi tersebut mengalami pergeseran kesetimbangan? Jika iya, jelaskan faktor apa yang mempengaruhi arah pergeseran reaksi tersebut. Jelaskan bagaimana arah pergeseran kesetimbangan tersebut. Iya, faktornya yaitu suhu. Jika suhu naik, kesetimbangan bergeser ke endoterm atau ke kanan. Jika suhu turun, kesetimbangan bergerak ke eksoterm atau ke kiri. Pertanyaan keenam, berdasarkan pertanyaan di atas, kemukakan bagaimana konsep pengaruh perubahan suhu terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia. Jika suhu naik, kesetimbangan bergerak ke kanan atau endoterm. Jika suhu turun, kesetimbangan bergerak ke kiri atau eksoterm. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, karena faktor perubahan suhu yang terjadi di atmosfer, pergeseran kesetimbangan bergantung pada jenis reaksi, apakah reaksi eksoterm dan endoterm. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Berilah saudara presentasi kami seperti menurut kamu dari dia. Dan semoga teman-teman mengerti apa yang kami jelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Silakan teman-teman minta ulang.
Marilah sudah presentasi kami seperti hubungan kamu dengan dia. Baik ya. Tadi kelompok cair adalah presenter terakhir ya untuk presentasi kali ini. Oke, sekarang kita refleksi. Oke ya, tadi kalian sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan presentasi dan tanya jawab. Bagaimana rasanya? Seru ya. Nanti kalian berbagi informasi dengan teman-teman lain ya. Dan kalian bisa membagi pekerjaan dengan kelompok kalian. Oke? Tadi ada kesulitan untuk pergeseran kesetimbangan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Karena sudah bisa dipahami, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Saya Ibu. Ya. Baik, saya di sini akan mencoba untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Yaitu yang dapat saya simpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi persetimbangan itu ada dua. Yang pertama konsentrasi, yang kedua tekanan dan volume. Yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. Sebaliknya, jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan mendekati zat yang dikurangi. Yang kedua, tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Tapi jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin saya bisa menambahkan Bu, karena menurut saya itu kurang. Yang Silakan. kurang itu suhu. Yang tadi dijelaskan oleh kelompok apa? Kelompok cair. Di sana kan suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke endoterm. Kalau suhu diturunkan, akan bergeser ke eksoterm. Ya, sekian mungkin itu kesimpulannya. Makasih, Aris. Sama. Oke ya, nanti kelas ini saling melengkapi ya. Kalau ada yang kurang dilengkapi sama temannya yang lain ya. Jadi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran itu ada konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, dia akan menjauhi yang ditambah. Jika konsentrasi yang dikurangi, dia akan mendekati yang dikurangi. Kemudian ada apa tadi, volume dan tekanan. Kalau volume diperbesar, dia akan ke koefisien yang lebih besar. Kalau volume diperkecil, dia akan ke koefisien yang lebih kecil. Kemudian ada suhu. Nah, kalau suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke reaksi endoterm. Kalau dia diturunkan, dia akan bereaksi eksoterm. Oke ya, berarti pembelajaran pada hari ini semua sudah paham ya? Alhamdulillah Ibu bisa. Ya, oke. Jadi materi untuk ujiannya sampai materi yang ini ya, itu pasnya nanti sampai ke pergeseran kesetimbangan kimia. Ibu, berarti minggu depan kita tidak ada materi. Ya, hanya latihan soal saja. Ya. Diskusi. Kisi-kisi edukasi minggu depan ya. Oke, Bu. Ulangan kemudian kalian harus semangat ya, karena sudah